Pernah kepikiran nggak, di antara semua lembaga negara di Indonesia, mana sih yang paling Anda percaya? Dan sebaliknya, mana yang paling nggak dipercaya? Nah, sebuah survei besar baru-baru ini menanyakan hal itu ke ribuan orang. Dan hasilnya, wow, ini mengungkap adanya krisis kepercayaan yang cukup dalam di jantung pemerintahan kita. Yuk kita bedah bareng-bareng datanya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba deh, pikirin sejenak, institusi mana yang kira-kira menurut Anda ada di posisi paling buncit? Jawabannya mungkin udah bisa Anda duga, tapi skala ketidakpercayaannya, itu yang benar-benar bikin kaget. Oke, kita langsung lihat aja angkanya. 41%. Coba deh, resapi dulu angka itu. Gede banget kan? Hampir setengah dari semua orang yang disurvei. Sebegitu besarnya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap satu institusi negara yang sebetulnya sangat krusial. Tapi institusi yang mana ya? Dan inilah jawabannya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, DPR bukan cuma lagi nggak populer, tapi secara resmi jadi lembaga negara yang paling tidak dipercaya. Ini sih udah benar-benar krisis kepercayaan namanya. Angka 41% ini kalau kita bedah lagi, jadi makin kelihatan serius. Ini bukan cuma sekedar rasa nggak puas yang pasif loh. Ada 8% responden yang bilang tidak percaya sama sekali. Ini udah penolakan total. Kalau kita gabungin, artinya lebih dari 4 dari 10 orang Indonesia secara aktif dan tegas nggak menaruh kepercayaan sama sekali pada lembaga legislatif mereka. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Meskipun ada krisis kepercayaan yang dalam, mayoritas tipis, tepatnya 53%, masih bilang kalau mereka percaya sama DPR. Nah, ini menunjukkan betapa terbelahnya pandangan publik kita soal lembaga yang satu ini. Jadi, apa ya yang memisahkan kedua kelompok ini? Oke, angka 41% itu kedengarannya parah. Tapi separah apa sih sebenarnya? Biar kita dapat gambaran yang utuh, kita perlu bandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Jadi di mana posisi DPR dalam spektrum kepercayaan publik Indonesia secara keseluruhan? Yuk, kita lihat peringkatnya. Kalau kita lihat di jajaran puncak, kepercayaannya tinggi banget. TNI memimpin dengan 94%, disusul tipis oleh Presiden di 93%. Angka ini nunjukin dukungan publik yang luar biasa kuat. Kontrasnya sama yang di bawah nanti, jomplang banget. Dan disinilah kita lihat kontras yang sangat mencolok. Di dasar peringkat ada DPR dengan 41% ketidakpercayaan. Kesenjangannya dengan yang di puncak itu besar banget. Polisi dan partai politik nasibnya juga kurang baik, tapi DPR benar-benar ada di posisi paling bawah dengan selisih yang signifikan. Sekarang, coba kita lihat gambaran yang lebih luas. Ternyata bukan cuma DPR yang punya masalah. Lembaga legislatif lain seperti MPR dan DPD juga menghadapi tingkat ketidakpercayaan yang tinggi. Tapi yang mungkin paling bikin kaget itu posisinya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dulu kan dianggap pahlawan ya, sekarang tingkat ketidakpercayaannya setara dengan MPR. Ini menunjukkan erosi kepercayaan yang lebih luas. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah DPR ini memang dari dulu selalu jadi anak bawang dalam hal kepercayaan publik? Atau jangan-jangan ini adalah tren baru yang mengkhawatirkan? Data historis ternyata memberikan jawaban yang menarik. Yuk kita lihat perubahannya dari waktu ke waktu. Garis waktu ini sebetulnya menceritakan sebuah drama politik loh. Coba deh lihat lagi survei September 2024. Waktu itu, partai politiklah yang jadi musuh publik nomor 1. Tapi, perhatiin apa yang terjadi selanjutnya. Setelah sempat membaik di pertengahan tahun, ketidakpercayaan pada DPR justru melonjak drastis di Oktober 2025 dan menjadikannya yang terburuk. Apa yang terjadi dalam setahun terakhir? Biar lebih simpel, begini perubahannya. Cuma dalam waktu 1 tahun, DPR dan partai politik itu kayak tukeran tempat di posisi paling bawah. Gelar lembaga paling tidak dipercaya telah berpindah dari partai politik secara umum ke para wakil rakyatnya secara spesifik. Oke, angka-angka ini memang mengejutkan. Tapi, apa kita bisa percaya sama datanya? Dan yang lebih penting lagi, apa dampaknya? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat seberapa kuat data ini dan kenapa krisis kepercayaan ini bisa jadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. Soal metodologi, survei ini sangat solid. Mereka mewawancarai lebih dari 1.200 orang secara langsung di seluruh Indonesia. Dipilih secara acak untuk memastikan sampelnya benar-benar mewakili populasi. Tingkat kepercayaannya 95%, artinya kalau survei ini diulang 100 kali, hasilnya akan sama dalam rentang margin error yang kecil sebanyak 95 kali. Sederhananya, data ini sangat bisa diandalkan. Seperti yang dikatakan oleh pendiri lembaga survei ini, Burhanuddin Muhtadi, data ini bukan sekedar angka. Ini adalah cermin bagi para pejabat kita.
Ini adalah cara publik untuk bilang, kami memperhatikan Anda. Pada dasarnya, ini adalah alat yang sangat penting untuk menuntut akuntabilitas. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau kepercayaan itu adalah fondasi tempat demokrasi yang sehat dibangun, apa artinya ketika fondasi di bawah salah satu pilar utamanya, yaitu badan legislatif, menunjukkan retakan yang begitu dalam? Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu kita semua renungkan. Terima kasih telah menyimak ulasan data kali ini.